Shalom Sobat ICC, kembali lagi bersama di Devotion Gereja ICC. Awal tahun biasanya ada momen di mana kita membuat resolusi atau target apa yang kita ingin capai di tahun itu. Tapi nggak jarang kalau resolusi itu hanya berakhir dengan resolusi tanpa adanya realisasi. Hal ini sering terjadi karena kita sering kehilangan motivasi, karena lingkungan, pekerjaan, atau hal-hal semacam itu lainnya. Nah, ada salah satu tokoh ahli Alkitab yang mungkin sering kali kita dengar namanya, yaitu Zakheus, seorang kepala pemungut cukai yang naik ke atas pohon untuk melihat Yesus, dan akhirnya Yesus mau bertamu di rumahnya. Sekarang kita mau lihat dari sisi lainnya yang kita bisa pelajari dan teladani dari Zakheus yang berhubungan dengan resolusi dan eksekusi. Kita akan bahas di Lukas 19 ayat 1-10. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dari ayat tersebut kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama adalah punya goal. Di sini Zakheus punya goal, yaitu ingin bertemu Yesus, seperti di ayat 3. Sama seperti kehidupan kita juga harus punya tujuan dan goal di hidup kita, karena orang yang tidak punya tujuan akan menghabiskan waktu tanpa arah, dan gak jarang malah banyak yang tersesat. Tujuan hidup kita tuh ada 2, jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang untuk kita mau kedepannya kita mau ngapain, jangka pendek adalah setiap hari-harinya kita, tujuan setiap hari-harinya kita apa. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 9 ayat 26, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." Saat kita punya tujuan, kita akan mengarahkan setiap tingkah laku kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, semuanya akan kita arahkan kepada tujuan yang kita ingin capai. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah tidak gampang menyerah. Rasa ingin tahu Zakheus membuat dia menjadi tidak gampang menyerah. Ada usaha yang dia lakukan untuk bertemu Yesus. Seperti yang di ayat 4, "Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ." Zakheus adalah orang yang pendek. Untuk dia berlari dan memanjat pohon, itu tuh merupakan hal yang tidak mudah untuk dia lakukan, karena tinggi pohon ara itu bisa mencapai 12 meter. Saat kita mau berusaha, berarti kita sedang memberikan fokus, perhatian, dan tenaga kita kepada hal yang kita sedang usahakan. Punya mental yang gak gampang menyerah itu merupakan hal yang penting untuk kita punya. Karena saat kita menyerah di tengah jalan, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ketika kita sudah sampai di tujuan kita, atau apa yang kita lihat di tujuan akhir kita. Hal yang kita bisa pelajari dari Zakheus yang ketiga adalah memaksimalkan kesempatan. Ayat 5 dan 6, "Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, 'Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.' Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita." Di sini Zakheus mengambil kesempatan yang datang padanya. Saat itu Yesus ingin menumpang di rumahnya dan ia langsung mengiyakan hal tersebut. Di sini ia mengambil kesempatan dengan respon yang sikap hati yang benar, karena ia menerima Yesus dengan sukacita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai banyak sekali kesempatan yang datang kepada kita. Tapi tidak jarang kesempatan itu berlalu dengan sendirinya, atau kita tidak menyadari adanya kesempatan itu datang. Hal ini sering terjadi karena keraguan-raguan kita, ketakutan kita, dan ketidaksiapan kita. Karena keraguan dan ketakutan itu adalah penghalang kita untuk berani melangkah,
berani untuk mengambil kesempatan yang datang di hidup kita. Di sini Zakheus yakin dengan punya sikap hati yang siap. Seperti ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Di sini terlihat sekali bahwa Zakheus yakin dan siap dengan keputusannya. Kita nggak akan pernah tahu kapan kesempatan itu datang. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita setiap hari, sehingga saat kesempatan itu datang, kita tidak melewatkannya atau bahkan tidak berani mengambilnya. Ada satu quotes yang selalu saya pegang tentang kesempatan dan sebuah kesiapan, yaitu kesuksesan adalah ketika kesempatan dan kesiapan itu bertemu. Hal terakhir yang kita bisa pelajari dari Zakheus adalah tidak terpengaruh omongan buruk sekitar kita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Respon dari Zakheus saat orang-orang sekitarnya berkata seperti itu adalah tetap yakin dengan keputusannya. Ia tidak mundur dari keputusan yang telah dia ambil. Dan ia tetap menerima Yesus di rumahnya. Hal ini menjadi penting ketika kita punya lingkungan yang mendukung, ketika kita punya lingkungan yang membangun, menjadi orang-orang yang mensupport setiap tindakan-tindakan kita untuk mencapai setiap tujuan kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena saat kita tidak punya lingkungan yang membangun, mungkin kita akan terpuruk atau tidak akan mengejar target kita kembali gitu. Jadi penting sekali untuk kita punya lingkungan yang tepat dan komunitas yang tepat. 4 poin di atas, seperti punya goal, tidak gampang menyerah, memaksimalkan kesempatan, tidak terpengaruh dengan omongan buruk di sekitar kita, bisa kita jadikan bekal untuk kita menjalani 2024 ini. Perjuangan kita masih panjang untuk sampai akhir tahun, dan hal yang terpenting dari semua poin tersebut adalah melandaskan semuanya di dalam Tuhan. Ketika poin-poin tersebut dilakukan oleh Zakheus, dengan sikap hati yang benar dan tujuannya adalah Yesus, ia malah mendapatkan mukjizat, yaitu keselamatan. Seperti di ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Melakukan untuk Tuhan, seperti yang di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap usaha kita yang kita landasi kepada Tuhan, setiap usaha kita yang bertujuan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, kita lakukanlah dengan maksimal. Karena saat kita melakukan bagian kita, Tuhan pun akan melakukannya sesuai dengan bagiannya Dia. Melandasi goal kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari yang Kau berikan buat kami, setiap hari baru, buat kesempatan-kesempatan yang baru, buat setiap momen-momen baru dalam hidup kami ya Bapak. Kami bersyukur dan terima kasih buat setiap kasih setiamu dalam hidup kami ya Bapak. Di sini kami mau belajar Tuhan untuk selalu punya goal dalam setiap kehidupan kami, untuk tidak gampang menyerah, untuk memaksimalkan setiap kesempatan yang ada ya Bapak, dan untuk menjadi support system yang baik buat lingkungan kami dan untuk diri kami sendiri ya Bapak. Tuhan, ajarin kami untuk selalu ingat Tuhan untuk bersiap diri ya Bapa, untuk selalu melakukan semuanya di dalam nama Tuhan ya Bapa. Ajarin kami juga Tuhan untuk selalu melakukannya berlandaskan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, supaya setiap apapun yang kami lakukan sesuai dengan nama-Mu dan sesuai dengan apa yang Engkau suka, terjadilah ya Bapa. Sesuai dengan apa yang tidak Engkau suka, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu melangkah dengan iman sesuai dengan apa yang Engkau katakan ya Bapa, berpegang pada firman-Mu setiap hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian devotion kali ini, sampai bertemu di devotion berikutnya.